Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun kasadayana. Alhamdulillah saya bisa bahas atau bisa bikin konten lagi dikarenakan ada pertanyaan dari salah satu subscriber yang ingin tahu tentang ilmu budi pengerti. Karena pertanyaannya seperti ini, Sampurasun mau tanya penjabaran tentang ilmu budi, karena menurut skrip dari cerita leluhur, jika datangnya Satria Piningit akan membawa ajaran baru, yaitu agama budi. Nah, benarkah seperti itu, dan seperti apa sih kan agama budi itu? Mohon dijabarkan agar kami yang masih penuh pertanyaan bisa tercerahkan. Terima kasih sebelumnya. Wassalam. Nah, itu pertanyaannya. Untuk membahas tentang pertanyaan tersebut, tonton saja sampai selesai agar teman-teman tidak gagal dalam memahami isi konten ini tentang penjabaran ilmu budi. Karena ilmu budi ini yang akan dibawa oleh Satria Piningit. Tonton saja sampai selesai. Bicara tentang ilmu budi yang ditanyakan oleh salah satu subscriber di channel ini. Jika kita ingin tahu ilmu budi yang akan dibawa oleh Satria Piningit atau Sang Imam Mahdi, jadi ilmu budi itu bukan agama. Pahami, budi pengerti atau agama budi sebenarnya bukan agama, tapi ilmu budi atau agama budi itu jauh sebelum adanya agama di muka bumi ini. Kenapa? Karena ilmu budi itu yang diajarkan oleh sang penguasa di alam ini. Pada siapa? Kita masih ingat dalam cerita tentang Syekh Subakir dengan Sabdopalon gitu. Terus kita ingat cerita ketika Hyang Prabu Siliwangi dipaksa untuk masuk Islam oleh putranya Prabu Kian Santang. Kenapa? Gitu kan? Kenapa? Ketika terus kita juga ingat cerita tentang Raja Majapahit, gitu kan? Yang sampai berpisah dengan Sabdopalon kala itu karena beliau menganut agama Islam. Kenapa banyak simpang siur seperti itu? Ini alasannya. Ada kaitannya sebenarnya dengan Sabdopalon. Ilmu budi itu yaitu kunci di mana setiap manusia akan mengenal Tuhannya.
ilmu budi itu sempurna. Tanpa ilmu budi, kita menganut agama apapun itu agama akan sia-sia. Seperti itu. Kenapa tadi saya bilang Sabdo Palon ada kaitannya? Di setiap masa, di setiap zaman, Sabdo Palon itu ada yang berbentuk manusia. Kenapa? Karena Sabdo Palon itu yang mengeluarkan atau yang memberi ageman melalui pembelajaran yang diberikan oleh sang penguasa, agar dari turun-temurun reinkarnasinya Sabdo Palon itu ada sampai saat ini. Sang pencerah SP yang bisa menerangkan tentang ilmu budi ini, itulah Sabdo Palon. Dan kenapa Sabdo Palon seperti bertolak belakang ketika raja, siapa namanya saya lupa, yang raja terakhir di Majapahit itu masuk Islam. Kenapa sampai bisa berpisah? Karena Sabdo Palon itu sudah paham, sudah tahu. Karena kebanyakan manusia memahami agama itu, mereka seolah-olah bertuhan dengan benar, padahal mereka menuhankan agamanya. Terus kemudian kenapa Eyang Prabu Siliwangi sampai dikejar oleh putranya karena ingin mengajak Eyang Prabu Siliwangi masuk Islam? Kenapa Eyang Prabu Siliwangi sampai harus lari dan tidak mau? Karena beliau tahu, Eyang Prabu Siliwangi tahu, dan agama Eyang Prabu Siliwangi itu bukan Hindu atau Buddha atau bahkan Islam, tapi beliau lebih pakem dengan ilmu budinya, lebih memahami akan ketuhanannya. Kalau di zaman sekarang seperti orang yang bermarifat, hampir mirip. Karena ilmu marifat itu alat, marifat itu seperti alat atau langkah atau jalan. Kenapa saya bilang seperti itu? Ada syariat, hakikat, tirakat, lalu marifat. Sekarang kenapa saya bilang marifat itu alat? Alat yang saya bilang syariat. Syariat itu apa? Syariat itu ketika kita mempelajari tentang agama atau kebanyakan, atau sekarang lah ibaratnya dalam konten ini kita ingin tahu ilmu budi itu, syariatnya apa ilmu budi itu? Syariatnya agama. Hakikatnya apa agama itu? Hakikat agama itu agar kita tahu yang Maha Esa. Tirakatnya apa? Apakah kita menjalankan kehidupan kita masing-masing sesuai dengan ajaran kita, dan kita mendapatkan hasil dan
bisa menemukan Tuhan? Apakah kita sudah menemukan Tuhan? Kalau Islam, apakah kita sudah menemukan Allahnya di dalam kehidupan ini? Jika kita sudah menemukan Allah di dalam kehidupan ini, itulah orang yang bermarifat. Jika kita tahu akan marifat itu seperti apa, kita akan mulai mendirikan yang namanya budi pengerti dalam kehidupannya. Seperti apa orang bermarifat itu? Orang bermarifat itu seperti orang yang ingin berjalan di helai rambut yang disebut Shiratal Mustaqim. Betapa sulitnya perjalanan tersebut karena setipis apa rambut yang sudah dibagi 7 bagian. Itu gambaran kehidupan. Banyak orang yang berat dalam perjalanan kehidupannya. Makin sempit kehidupannya, berarti jalan kita makin kecil. Dalam menemukan jalan yang lurus, kita harus tahu ilmunya, harus tahu rasanya. Yang saya bilang tadi, marifat. Dalam menyeimbangkan kehidupan, kita harus tahu ilmunya. Saya juga pernah membahas tentang Pajajaran. Pajajaran filsafat. Filsafat Pajajaran yaitu ilmu kehidupan yang seimbang, yang sejajar. Seperti apa kehidupan yang seimbang dan sejajar itu? Ketika kita menemukan sudut-sudut pandang yang berbeda, apakah kita akan mengakui pandangan kita yang paling benar, atau kita akan menerima pandangan orang tentang sesuatu yang kita sedang cari atau sedang pelajari? Contoh saja, tidak sedikit orang tentang ciri-ciri akhir zaman atau kiamat seperti apa. Seperti Sungai Efrat itu dalam Islam yang mengering dan ditemukan gunung emas. Di setiap ketika gunung emas itu ditemukan, akan banyak orang yang datang ke sana, gitu kan? Dan dari 100 orang hanya 1 orang yang selamat. Seperti itu. Itu dalam hadisnya. Mungkin jika kita orang yang tidak bisa menggunakan akal pikirannya, atau hanya sekedar melihat dari syariatnya yang saya bilang tadi, dalam hadisnya seperti itu syariatnya. Sementara marifat itu ada hakikat dan tirakat. Hakikatnya apa? Sungai Efrat mengering, ditemukan gunung emas, dan setiap 100 orang yang selamat hanya 1. Hakikat yang seperti itu, ketika kita ingin tahu tentang hal itu, apa kita akan menunggu Sungai Efrat itu mengering, kemudian akan tumbuh atau akan terlihat gunung emas? Jika kita berpikiran seperti itu, kita mentok dalam syariat. Kita tidak akan menemukan Allah, tidak akan menemukan Tuhan ketika pola pikir kita seperti itu. Dalam pembahasan terakhir tentang Dajjal, kenapa Satrio Piningin
lawan musuh-musuhnya atau lawan-lawannya itu kebanyakan para ulama, gitu kan? Sebab apa saya bilang seperti itu? Karena ulama di zaman sekarang mereka hanya mentok sampai syariat, sampai hadis, sampai Quran yang mereka baca. Tidak ada hakikat dan tindakannya. Saya buka lagi ketika Kanjeng Nabi Muhammad berbicara tentang Sungai Efrat tersebut kelak akan seperti itu. Jika ia akan terjadi seperti itu, berarti beliau Kanjeng Nabi Muhammad melangkahi Yang Maha Kuasa, karena beliau berbicara apa yang beliau lihat dan ngasih tahu pada orang banyak. Itu salah, karena beliau melangkahi Yang Maha Kuasa. Sementara iblis, malaikat, mereka tidak mau atau takut untuk melangkahi Yang Maha Kuasa. Kita ambil contoh langkah manusia yang salah. Contoh saja pencuri. Pencuri itu bisa sukses mencuri suatu barang dan selamat, tidak ketahuan oleh orangnya itu. Karena apa? Karena izin Allah juga. Ketika pencuri itu kena oleh masyarakat atau oleh pemilik barang tersebut, itu karena siapa? Karena izin Allah juga. Jadi intinya apa? Malaikat mendidik manusia dengan cara kebaikan. Iblis mendidik manusia dengan cara keburukan. Tujuannya apa? Tetap yang esa. Ketika seseorang menemukan yang esa melalui jalan keburukan, kemudian seseorang itu ingin kembali pada Allah karena orang tersebut sudah merasa banyak dosa, banyak salah. Akhirnya orang itu bertobat. Itu iblis, setan, atau malaikat tidak mau melangkahi Yang Maha Kuasa. Kenapa? Kalau dalam hadis Kanjeng Nabi membicarakan yang seperti itu, gambaran-gambarannya. Kemudian kita yang hidup di zaman-zaman ini meyakini di kemudian hari akan terjadi sesuai dengan hadis tersebut. Berarti Kanjeng Nabi itu salah karena telah melangkahi Yang Maha Kuasa. Ini pentingnya hakikat. Makanya jangan terpatok sampai syariat. Nah, ini ilmu budi yang saya jelaskan barusan. Ya, apa arti Sungai Efrat? Apa arti Gunung Emas? Apa arti dari 100 orang, 1 orang yang selamat? Sungai Efrat. Kenapa disebut Sungai Efrat bukan Sungai Citarum misalkan? Yang berbicara tentang Sungai Efrat itu siapa? Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi orang mana? Aram. Coba kalau Kanjeng Nabi orang Indonesia, kemungkinan beliau menyebutkan Sungai Citarum bukan Sungai Efrat. Beliau mengetahuinya Sungai Efrat bukan Sungai Citarum, karena beliau orang sana. Disebut Sungai
Efrat itu karena gambaran sungai itu gambar yang sungai yang sangat luas, yang sangat panjang. Gambaran sungai panjang itu apa? Gambaran sungai panjang itu yang saya sering bilang tentang perjalanan bocah Amr yang rumahnya di pinggir sungai. Itu kehidupan. Sungai Efrat itu kehidupan. Ketika manusia tidak melihat kehidupannya, sudah tidak, ibaratnya sudah tidak saling. Kenapa? Gunung emas itu harta, gunung itu tinggi. Banyak orang yang ingin menggapainya, banyak orang yang ingin hidupnya menuju puncak jaya tanpa melihat kehidupan yang lain. Makanya di dalam kehidupan ini, jangankan para penjabat, kita saja untuk menggapai sesuatu saling sikut sesama teman atau saudara untuk menggapai tujuan kita. Kenapa dari 100 hanya satu orang yang bisa selamat? Satu orang itu yang mengerti tentang ilmu budi ini. Karena akan menyelamatkan dirinya, menyelamatkan hidupnya untuk menggapai satu tujuan, yaitu yang esa di setiap langkahnya atas ridhonya. Itu ilmu budi. Kenapa yang Prabu Siliwangi sampai tidak mau dikejar sama putranya untuk masuk Islam? Itu alasannya. Untuk apa masuk agama ini kalau kita tidak bisa memahami isi agamanya, isi ajarannya, tujuannya. Ketika Islam bertuhan pada Allah, kebanyakan orang hanya sekedar menghormati lafadznya, bukan Allahnya. Coba kita bakar bendera yang berlafadzkan Allah, mungkin banyak umat Islam yang marah karena mereka menghargai lafadznya, padahal itu hanya sekedar lafadz, bukan Allahnya di sana. Banyak orang yang terjebak di sana. Coba dipahami. Ini ilmu budi, ilmu yang sangat dalam. Karena ilmu budi itu luas seluas lautan. Ilmu budi itu ilmunya Allah, ilmu yang maha kuasa, yang tidak ada ujungnya, tidak ada puncaknya. Ketika kita ingin menggapai ilmu budi, tidak akan ada yang bisa mendapatkannya. Tapi kita harus memahami arah dan tujuan kita ketika kita hidup, dan jangan sampai kita terpatok pada suatu ajaran. Imam Mahdi, banyak orang menunggu Imam Mahdi, Satria Piningin, banyak orang menunggu Satria Piningin, tapi tidak tahu apa yang dibawa beliau, apa yang diajarkan beliau. Gitu kan? Imam Mahdi, banyak pengikut imam di sini, gitu kan?
imam anu. Ketika imam ini berbicara A, imam ini berbicara B, tapi tujuan A antara A dan B ini sama sebenarnya, tapi menemukan perbedaan dalam penjelasannya. Pendukung A dan pendukung B akan saling ribut. Apa itu tujuannya adanya imam? Jadi imam untuk diri sendiri. Pahami, alam ini kita yang menguasai, kita yang mengendalikan. Sebagai manusia, kita yang harus menjalankan dan merawat alam ini. Alam ini titipan untuk kita dan harus kita jaga. Jika kita ingin mengenal yang esa, kenali alam kita, kenali diri kita. Kita akan tahu siapa yang esa. Gitu. Toh, yang menciptakan surga dan neraka untuk diri kita sendiri yang menciptakan surga, diri kita sendiri yang menciptakan neraka untuk kita sendiri. Pahami itu. Itulah ilmu budi yang sedikit bisa memahami atau bisa mengerti tentang apa yang saya barusan jelaskan. Itu mungkin sebagian kecil yang saya sampaikan tentang ilmu pengerti, ilmu budi dalam mengenal yang esa. Sekian pembahasan kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.